Bismillahirrahmanirrahim. Selamat siang, selamat sore. Ketemu lagi dengan saya Imam Suharjo. Kali ini mau melakukan review ya. Mungkin bukan review sih, tapi sebatas sharing. Jadi kurang lebih 1 bulan saya menggunakan Huawei MateBook 14S. Ini laptop yang menurut saya bagus. Terus laptop ini spesifikasinya seperti ini yang saya gunakan. Prosesornya generasi ke-11, Core i7, RAM-nya ada 16 GB, OS-nya dia Windows, ada bawaannya Office juga 365 selama 1 tahun. Nah, pada saat pakai pertama itu mungkin ya jadi masalah di awal waktu itu mindahin data, tapi ya sudah beberapa kali ini ya kasus mindahin data juga, mungkin masalah habis rusak atau ganti laptop. Biasanya ini relatif nggak ada masalah ketika kita menggunakan metode penyimpanannya di Google Drive gitu ya. Jadi tinggal set akun saja, datanya relatif pindah, atau data-data yang tidak di drive kan nanti bisa dipindah secara manual ya, tinggal di copy. Terus ya masalah yang kedua adalah lisensi ya. Ada beberapa lisensi. Kemarin saya dapat beli laptop ini tadi ya, dapat Windows 10 Home Edition sama Office 365. Ini kemarin update-nya relatif lancar, nggak ada masalah. Terus juga ada software yang di laptop lama seperti Filmora, Screen Dash-O-Matic, Avast, ada Droid Cam, itu relatif juga bisa dipindah karena softwarenya melekat ini ya, lisensinya pakai email ya, jadi tidak ada masalah. Jadi tinggal disetting emailnya, nanti lisensinya udah jalan. Terus kalau yang aplikasi-aplikasi yang open source atau yang free ya tinggal install lagi ya. Itu saat awal ya, biasanya mungkin hampir sama untuk di laptop lain. Nah, terus yang lain lagi terkait dengan ini ya, keseharian. Rata-rata mungkin 1 kali cas ya tiap hari ya, mungkin sekali cas, kadang mungkin 2 hari sekali ya. Seperti ini tadi, hari ini belum ngecas ya, baru ini saya pakai sambil saya cas, mungkin hampir 2 jam. Ini statusnya mungkin hampir penuh. Sama ringan ya, beratnya sekitar 1,3 kilo, dan memang kemarin sempat nimbang juga, itu rata-rata maksudnya bukan rata-rata, emang beratnya sekitar 1,4 berapa gitu ya, jadi emang ringan. Terus bootingnya juga cepat ya, karena ya mungkin RAM-nya gede sama storage-nya NVMe, bisa cepat. Aplikasi-aplikasi relatif jalan lancar, dan juga ada bawaan Bluetooth ini, bawaan dari sana mouse yang mungkin harganya di pasaran 200-an ribu tadi saya pakai, tapi memang simple ya. Biasanya kalau Bluetooth mouse ya, atau mouse Bluetooth yang kita beli itu ada dongle USB nya, ini nggak pakai dongle WiFi, jadi tinggal pakai saja, udah connect ke Bluetooth bawaannya. Terus nah, kondisi baterai ini menjadi urgent. Saya belum ukur tahan berapa sih sebenarnya, tapi emang cukup lama tahannya. Sama waktu casnya itu, ini kondisi baterai misalkan ini saat kondisi minim ya, tinggal 6%, itu masih bisa dipakai sekitar 56 menit ya. Kalau saat 8% itu ini ngecas ini 8, saya agak lupa, ini bukan 8 jam misalnya, 1 jam, jadi sekitar 8% itu sekitar 1 jam. Nah, untuk waktu ngecasnya itu saat kondisinya 7% itu status yang teramati itu sekitar 2 jam 10 menit. Terus saat kondisinya udah 67% itu tinggal waktunya 1 jam. 80% itu tinggal 44 menit. Ini sambil saya gunakan ya, jadi laptopnya dipakai. Ini tadi saya amati data yang tadi. Nah, ini terus konsumsi baterainya. Karena saya banyak menggunakan browser mungkin ya, itu memang 57% penggunaan itu habis di browser. Terus habis itu untuk presentasi Microsoft itu 12%, Google Drive 9%, dan yang lain. Aplikasi-aplikasi yang lain itu memang relatif sedikit.
karena memang tidak sesering ini. Jadi ini sangat tergantung pada aplikasi yang sedang kita gunakan. Sama status baterai tadi ya, pada saat 78% tadi full charge-nya sekitar 49 menit. Terus ini memori penggunaannya ada beberapa tadi saya tes, ada YouTube jalan, PowerPoint jalan, Screencast-O-Matic saya rekamnya pakai Screencast-O-Matic ini juga jalan. Itu CPU-nya masih relatif kecil ya, hanya 6%. Terus memorinya juga sekitar separuhnya dari 16 GB. Itu yang utama ya. Kalau WiFi mungkin relatif tergantung pada koneksinya. Terus nah ini beberapa waktu yang lalu nyoba ngetes WiFi di kampus ini ya, karena kalau di rumah masih nggak segini kecepatannya. Koneknya kalau status yang diamati ini konek ke WiFi 6 ada frekuensi 5 GHz. Nah ini kemarin banget tes itu bisa sampai 100-an lebih ya, 120-an, 111 ya, sekitar itu untuk download. Nah ini tentu relatif tergantung pada ini ya, waktu speed tujuan speed test dan sebagainya, tapi kecepatannya tidak kalah sama Ethernet yang fast Ethernet dulu ya. Kalau fast Ethernet dulu kan 100, nah ini sudah lebih ya. Jadi cukup kenceng kalau menurut saya. Ini tadi tergantung pada koneksi kita ya. Kalau misalnya di rumah saya ya tidak sampai segini ya. Terus itu ya WiFi test ini cukup cukup menyenangkan gitu. Kalau misalnya download file besar nggak perlu colokin Ethernet lagi, tapi cukup pakai WiFi-nya sudah langsung bisa jalan. Terus yang lain ini juga nyoba speed ini ya, baca sama tulis ke storage internalnya, ngetes file 1 GB sama 5 GB pakai Crystal Disk Mark ini. Nah ini paling cepat tadi dengan model yang paling atas ini saya jalankan semuanya, itu bacanya bisa sampai 3,5 ini ya, GB per detik. Jadi memang cukup ya, bukan cukup, sangat cepat kalau misalnya dibandingkan dengan SSD SATA atau apa ya, memang jauh. Apalagi dengan hard disk yang ini yang fisik itu sangat jauh bedanya. Nah ini cukup berpengaruh signifikan dalam performa laptopnya. Terus nah ini juga termasuk ngopi ke eksternal gitu. Mungkin ini nanti saya cobakan langsung nyoba itu sekitar, jadi ngopi ukurannya file 1,3 GB tadi ya, hanya mungkin 30 detikan ya, jadi kecepatannya sekitar 54. Ini saya kopikan dari memori internal ke SSD ya, ini SSD eksternal ini pakai USB 3 ya. Ini bisa segini kecepatannya. Terus nah ini yang mungkin sedikit kendala ya, ketika awal saya menggunakan itu biasanya di laptop itu ada beberapa port yang tersedia, misalkan kayak SD, TFK tuh itu tersedia. Nah di sini nggak ada, sehingga memang ini mungkin jadi masalah, harus pakai adapter baru, atau mungkin perlu yang seperti ini ya untuk bisa connect lebih lancar. Seperti port USB-nya di sini hanya ada satu, USB yang USB 3. Terus ada port USB Type C nya 2. Jadi kalau misalkan nyolokin flash disk sama eksternal gitu ya, maksudnya flash disk yang biasa itu ya ini nggak bisa, jadi ngalah salah satu. Jadi colokin USB nya atau pakai eksternal saja, atau mungkin pakai adapter seperti ini, atau mungkin ya sudah saatnya emang harus ngarah ke USB Type C ya. Sini ada dua, kalau USB Type C nya ada yang di sebelah kiri sini ada untuk ngecas, sama satu lagi ini nganggur, ini posisinya sekarang dicas. Kayaknya itu ya, mungkin belum lengkap, tapi ya enak ya, cara laptopnya cukup nyaman, cukup ringan, dan nyaman lah dipakai Huawei ya. Mungkin merek Huawei termasuk mungkin belum ramah, tapi dilihat dari bentuknya itu sama bentuknya tadi sama ini cukup ringan untuk dipakai. Kalau mau buka juga tangan satu bisa. Oke, itu ya sedikit sharing, mungkin bermanfaat, dan sampai ketemu lagi di lain kesempatan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.